memang mainnya kasar gitu kan, bikin posternya aja, ya mohon maaf, gaya bokep. Iya. Saya bikin aja bokep, trailernya gaya bokep semua, supaya laku. Iya, betul. Isinya sebenarnya nggak ada begituan. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama saya Ari Pujiwaluyo dalam program Bincang PW. Kali ini narasumber kita bukan seorang wanita cantik, bukan juga seorang artis, namun dia adalah seorang sineas Indonesia yang dulu sempat menggemparkan tanah air ini di sekitar tahun 2022 atau 2023 dalam sebuah kasus project atau karya dewasa yang berjudul Kelas Bintang. Kita sambut saja, ini dia sutradara Irwansyah. Halo. Halo Bang Irwan, makasih banyak sudah datang ke Warta Kota nih. Sama-sama Bang, senang juga bisa silaturahmi. Nah, kita mau coba menggali cerita Bang Irwansyah nih. Bang Irwansyah 2023 ya kemarin ya, masalahnya 2023. Tepatnya malam 1 Agustus. Malam 1, bukan malam 1 Suro, malam 1 Agustus ya. Iya, 1 Agustus. Iya, itu berapa lama tuh Bang? Lu akhirnya divonis berapa lama tuh di? Saya tuntutan awalannya itu 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 bulan? Iya. Vonis? Vonis 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan? 6 bulan. Oke, ngejalanin berarti 2 tahun ya? Sekitar 2 tahun, 3 tahun kurang. Bebas? PB ya. Tanggal berapa tuh? Bebasnya Yang saya tahun berapa? tanggal kemarin itu lupa tanggal. Tahun berapa? Tahun 2025. 2025? November. Masih dalam status PB sekarang. Oh. Jadi wajib lapor sampai April 2027. Oke. Nah, kenapa gua akhirnya menghubungi Bang Irwansyah? Karena gua ngelihat Iya dong, bagi-bagi. Masa artis gua aja yang terkenal gua dihubungin gitu kan. Karena gua ngelihat dia masih tetap konsisten pengen membuat sebuah karya atau konten-konten dewasa gitu. Gua tidak mau menjudge dia salah atau seperti apa, tapi gue pengen menggali dari sosok dianya sendiri gitu. Bang, kenapa sih sampai akhirnya lu mau menjadi sutradara gitu atau membuat konten-konten dewasa tuh apa sih Bang alasannya? Alasannya karena selama ini saya tidak mendapatkan ruang bisnis saya. Oke. Saya selalu kalah dengan pasar yang memang ditempatkan untuk orang-orang kuat. Contohnya? Ya, bioskop, TV. Oh, tapi memang sebelumnya lu sudah pernah jadi sutradara? Belum, tapi produser. Oh, produser. Ya, jadi saya produserin beberapa judul film layar lebar ataupun TV gitu ya. Dan dulu Kelas Bintang ini kan sekolah privat acting. Oke. Bukanlah sebuah platform digital. Iya, sekolah acting. 4 orang belajar. Dan sering saya membuat film, syuting selesai, jadi tapi nggak pernah bisa tayang. Oh. Selalu kalah dengan hal-hal yang bersifat administrasi. Ya. Kalah modal atau apalah gitu ya. Ya, paham, gitu. paham. Ketika dunia sudah berubah menjadi digital, di situ banyak hal yang saya pelajari. Oke. Bahwa perubahan-perubahan itu menjadi sebuah hasrat saya untuk bisa mengambil poin bahwa waktunya Kelas Bintang ini dibuat streaming. Oke. Saya terinspirasi oleh video.com, Ya. Netflix, Ya. WeTV. Inspirasi saya itu bahwa mereka punya platform yang bisa menayangkan film-film sendiri. Begitu juga bioskop. Ya. Bioskop itu sudah ubahnya sama seperti Alfamart yang sharing profit. Ya. Tapi saya nggak pernah bisa tembus. Saya bingung gitu loh. Apa karena saya masih kecil gitu ya, anak piik lah gitu ya. Taruh film terakhir saya itu Om Pimpa kemarin itu. Udah saya kerjain dengan bintangnya Sylvia Puli, Almel Alfi gitu. Dengan budget yang cukup fantastis kemarin itu mencapai 3,5 M lah kalau nggak salah itu. Sampai sekarang kita nggak bisa tembus. Nggak tayang. Dan itu saya hampir saya serahkan kepada partner aja, udahlah ini jadi film lu aja lah. Oh gitu. Saya tanggung jawabnya gitu kan.
Iya. Itu udah keluar 3,5 tuh, tapi nggak bisa tembus ke bioskop. Nggak bisa, nggak ngerti saya masalahnya di mana, ini gimana. Semua hal sudah dirapikan, dari kamera, dari artis, dari hal-hal ya. Cuma karena memang saya masih baru ya, memang secara basically juga bukan orang yang di bidang itu gitu. Tapi saya tidak nyerah gitu. Akhirnya saya rubah haluan melihat perubahan digital itu, saya main YouTube. Oke. Main YouTube dulu awalannya. Main YouTube bikinlah inspirasi. Iya. Inspirasi kisah nyata, laku, laris. Lama-lama YouTube berubah haluan, garis algoritmanya. Iya, betul. Udah bukan lagi gayanya yang benar. Iya. Udah jadi konten sampah. Oke. Banyak dari kreator-kreator mengeluarkan konten-konten kayak yang bahasanya hasrat semua. Oke. Jadi kita juga kalah secara pendapatan. Nah, pas main YouTube lu udah main konten dewasa atau belum? Belum. Oh, belum. Masih inspirasi. Oh, Tepatnya tahun 2020 gua mulai masuk konten dewasa. Bikin platform lah. Belum. Oh, belum, masih di YouTube belum. tuh. 2020 tuh masih di YouTube. Jadi 2016 gua memulai YouTube. Masuk pas Atta Halilintar naik, gua mulai tuh YouTube main. Oke. Main, jadilah gue sukses di YouTube itu tahun 2020. Oke. 2020 mulailah gue melihat garis bahwa nih YouTube ini udah bukan lagi cerita inspirasi nih mainnya. Udah konten-konten nakal semua nih. Oke. Mulai dari endorse yang gila-gilaan gitu kan. Model-model yang masuk seperti ini udah nggak masuk akal buat gue. Orang cari duitnya udah susah nih. Gue ikutin pasar dong. Iya. Ya udahlah, gue masuk komedi nakal juga. Oke. Komedi nakal kesana laris, tepatnya 2020 sampai 2021 gue terusin. Cuma kelamaan YouTube sudah menjadi OTT. Oke. Jadi udah bisa video berbayar. Iya. Ya, jadi video-video yang masuk konten dewasa sudah bisa masuk di video berbayar. Dari situlah saya mulai terinspirasi. Kok lo menang banyak ya, dapat duitnya, gue cuma sedikit, gitu. Ya akhirnya gue berpikir, gue bikin aja Kelas Bintang ini menjadi sebuah platform digital. Gue bikin sama seperti gambarannya gue lihat di mana nih haluannya. Brand final gue ya Netflix. Oke. Tapi brand ece-ece gue ya video.com. Oke. Ece-ece gue nih, oh ya udah gue gaya video.com dulu lah gitu ya. Nah, tapi gue nggak punya duit bos. Ya. Gimana caranya kan dari duit YouTube itu? Ya udah gue bikin aja LK21. Oke. Tukang bajak. Iya kan? Oke. Duta tukang bajak. Oke. Artinya ya udahlah, gue gaya dia dulu aja lah. Tapi gue nggak bajak film orang. Ya, konten lu sendiri tuh. Konten real buatan gue sendiri. Okay. Gue tidak pernah menjual film orang. Gue punya produk ya. Film yang dulu gue buat, gue naikin dong. Iya. Agak laku bos. Nggak laku juga. Kagak ada yang beli sama sekali. Terus akhirnya itu 2021 tuh ya? 2021. Akhirnya gue berpikir, kenapa nggak ya konten YouTube gue naikin? Oke. Gue naikin lah di streaming gue tuh. Di YouTube atau di mana? Atau website sendiri? Websitenya sendiri. sudah jadi kelasbintang.com itu. Oke. Nah, gue cobalah beberapa video, ada waktu itu 20 video. Karena sudah banyak kan bahan di YouTube kan. Iya. Gue packaging ulang tuh, gue edit sendiri, gue rapin segala macem. Jadilah gue postin di beberapa media yang sosial yang gue punya. Gak lama banyak yang mulai ngelirik gini. Ya gue pakai jasa seseorang lah, selebgram gitu ya, ataupun model dewasa. Kalau gue kasih model biasa yang pemain TV nih ataupun bioskop, gue suruh dia live streaming ataupun main, ya kagak laku tetap filmnya.
Jadi gua harus pakai strategi, gua harus pakai model dewasa. Gitu. Ya udah gua ajak dia main. Waktu itu gua bayar dia berapa ya? Cuma 1,5 juta. Syuting juga pakai HP. Live streaming tuh. Iya, bukan live streaming. Streaming platform gue itu jatuhnya streaming. Iya. Jatuhnya streaming movie lah. Iya. Kan. Gue nggak tahu lah istilahnya apa, gue juga. Akhirnya lu jadiin dia talent lu nih. Talent untuk di, film. Bukan film jatuhnya, konten film pendek lah. Bahasanya 15 menit atau 30 menit gue mainin di situ. Gue bayar dia 1,5, gue tambahin lagi 1 juta buat promo. Tolong dah, bantu. Udah, gak lama dia live di Instagramnya dia, dibelilah sama pengikutnya. DM lah ke Instagram itu gua. Siapa tuh bang? Model dewasanya? Adalah, gua nggak mau promosiin. Yeah. Gak ada untungnya juga buat gua. Iya sih. Waktu gua di penjara mana ada semuanya. Semuanya ngejatuhin gua. Sekarang nggak ada yang perlu gua promosiin mereka. Oke. Jadi mereka naik dengan produk yang gua buat dan harga jual mereka tinggi, ya sama-sama saling menguntungkan. Gitu. Jadi gue pun tidak pernah mau mengusik pribadi-pribadi mereka, gitu. Nah, Kelas Bintang itu berawal dari begitu. Sampai akhirnya ya cuma konten YouTube, bukan konten yang digoreng sama ketika gue konferensi pers itu di Polda. Itu gue mau buka topeng, bos. Kagak boleh. Mau buka topeng gua. Lu jangan buka topeng. Kenapa? Nggak bisa bang, memang aturannya nggak bisa. Iya, karena ketika lu nyebut nama Kelas Bintang, semua orang udah tahu pemiliknya pasti Irwansyah. Iya. Udah pasti itu. Ya, karena saya memulai itu dari 2010 bukan streaming, tapi memang kelas acting gitu kan. Nah, nih dari 2021 bang sampai 2023 berarti 2 tahun lu udah dapat pasarnya nih ya. Iya. Udah dapat pasarnya, udah kebentuk tuh pasarnya. Udah kebentuk. Oke, nah, gua kalau boleh tahu gitu bang, maksudnya total pendapatan lu itu selama 2 tahun itu berapa sih, atau mungkin lu bisa rinciin gitu per kontennya itu atau per filmnya atau per videonya itu lu bisa dapat berapa gitu dari orang sekali download atau berbayar gitu? Ya pendapatan ya sama aja sebenarnya dengan kayak kita beli tiket. Tiket penonton bioskop. Gak ubahnya sehari misalkan penontonnya laris 10 orang, 20 orang kali 50.000. Itulah pendapatannya. Untuk awal. Iya kan? Iya. Nah, jadi ketika dalam sebuah platform, ya gue punya platform, tapi isinya cuma 3 biji. Kan gak masuk akal, bos. Iya sih. Masa platform digital katanya lu berbayar, masa film lu 3 biji? Ya udah, gimana caranya dari duit yang masuk pelanggan itu gue bikin lagi konten-kontennya. Duit yang masuk gue bikin lagi, duit yang masuk gue bikin lagi. Jadi nggak ada untungnya sama sekali. Nggak ada untungnya? Nggak ada. Sampai 2021 sampai 2022 menjelang saya baru dapat untung di 2023. Karena sudah mulai brand udah naik. Iya. Brand udah Kelas naik. Bintangnya ini udah naik. Packagingnya udah jadi dan pengikutnya sudah banyak, subscribernya gitu kan. Nah, disitulah mulai lahir apa yang kita buat dimakan. Dimakan, cuma kita nggak ada bom. Iya. Nggak ada bom, jadi biasa aja. Nggak ada sesuatu yang viral lah ya. Iya. Kontennya nggak ada yang viral, tapi laris aja gitu. Laris aja stabil. Jalan stabil kayak gitu. Nah, saya Kelas Bintang itu saya lihat ini gimana ya? Apakah ini berbahaya yang saya buat? Gitu. Saya kan ngikut dari gambaran yang ada digital. Iya. Kok Netflix bisa ya? Sampai begitu. Pertanyaannya tuh saya. Kok WTV bisa lo begitu? Pertanyaannya lo. Kok video.com bisa lo bikin begitu? Pertanyaannya. Terus ditambah lagi Twitter bisa lo. Semua platform bisa sampai kayak gitu. Pertanyaan saya, yang saya buat ini jatuhnya ke arah mana ya?
Gitu. Lalu saya datanglah dan teleponlah ke beberapa rekan yang memang berada di lembaga sensor. Oke. Bang, gue bikin gini nih bang. Kira-kira regulasi untuk digital itu gue masuknya kemana ya? Oke. Wah susah. Kemenkumham belum menentukan. Bagaimana regulasi untuk konten dewasa? Ya, ya. Pas gue di penjara, keluar itu peraturannya. Tuh, kenapa gue di penjara baru keluar? Bang, tapi sorry gitu bang. Sebelum lu masuk, berarti kan lu baru dapat keuntungan di 2023. 23. Beberapa bulan sebelum lu akhirnya masuk gitu kan. Akhirnya Kelas Bintang ini dikasusin lah kasarannya gitu. Gue sih alhamdulillah bos ditangkap Polda. Ya. Alhamdulillah, gue seneng ditangkap Polda. Kenapa emangnya? Ya kalau gue nggak ditangkap Polda, mungkin gue udah bukan jadi diri gue. Oke. Udah berada di kelas yang berbeda lagi. Udah akan menjadi sesuatu hal yang jauh dari lambauan. Jadi gue makasih banget buat Polda Metro Jaya, buat ya cyber. Ya gue diingetin bos. Memang kita ini Indonesia, adabnya ya kita harus tahu kultur lah. Gitu. Dan saya memang sejauh mungkin saya tidak akan bikinnya begituan bos. Saya nggak akan bikin begituan. Saya itu cuma bikin komedi nakal. Cuma saya kemarin itu lalai, nggak sensor. Dari yang tadinya durasi ciumannya cuman 10 second, naik si editornya. Nggak motong-motong. Jadi saya pun Pak udah mana lihat karena pekerjaannya banyak, divisinya sudah banyak, kan udah mencapai ratusan karyawan. Udah puyeng. Udah jadi lupa yang harusnya saya bisa sensor nih satu-satu detail, jadi lupa. Nah itulah kesalahan saya, bahwa kok pas saya lihat sendiri, kok ini terlalu lebar ya bagian dadanya. Kok ciumannya terlalu lama ya. Terus kok ada bagian backshot pantat yang kelihatan. Nah itulah di editor. Kesel lah saya kan pas ngelihat hasil itu. Oh bangsat nih editor gue ini. Gitu bahasanya, kok nggak apa ya, kok nggak tahu sampai ini gitu. Dan salahnya saya lagi, saya nggak masuk ke LSM. Sebelum akhirnya ditayangin gitu ya. Iya, jadi ya udahlah, saya udah tanya ke temen-temen ya sensor gitu kan. Bukannya orang yang tidak mengenal itu, mengenal gitu kan. Ya jujur aja bos, semua orang film itu, ya maksudnya adalah, bukan semua, maksudnya perlu diklarifikasi juga bahwa saya hampir kurang lebih mengenal sekitar di bawah 1.000 manusia yang bekerja di film, sinetron, TV dan segala macam, yang menjadi konten kreator. Dari mereka susah, senang segala macam, mereka merasakan kok duit ini. Bang, gitu. sebelum lanjut gitu, gue pengen tanya, pas di 2023 sampai akhirnya lo masuk gitu ke dalam penjara, udah berapa banyak, maksudnya udah keuntungannya udah berapa banyak sih yang lo dapetin? Keuntungannya kemarin tuh 500 juta. Sampai 500 juta? 500 juta. Total keseluruhan? Iya, kalau dari total keseluruhan pendapatan ya bukan 500 juta, udah emang. Maksud gua keuntungan bersih gitu. Itu 500 juta keuntungan bersih atau? Bersih. Bersih ya? Bersih, terus gue beliin alat. Upgrade. Jadi pas gue ditangkap, nggak ada duitnya bos. Duitnya nggak ada. Udah ada alat duitnya kemana? Itu Pak, duitnya baru saya beliin alat. Jadi ketika gue dapet untung itu, pembelian dari film si Sky itu, kan pembelian banyak tuh. Langsung gue beliin alat, upgrade gue. Upgrade alat segala macem, gaji karyawan gue upgradein lagi semuanya. Pokoknya dari duit yang dapat untuk kita semua. Dari artis ya udah naikin lagi, honornya sekian, jadiin bonusnya segala macem. Nah, kita nggak usah bahas kehidupan abang dalam penjara lah ya. Tapi gue pengen tanya. Seru kok bos. Ya. Enak. Maksud gue lebih ke arah ketika lu keluar terus gue ngelihat lu masih tetap konsisten dengan membuat sebuah konten-konten dewasa ya, mau itu komedi nakal atau apa gitu ya kan. Itu kenapa bang? Lu masih tetap konsisten dan lu bertahan di situ, kenapa lu nggak mau
mencoba hal baru lagi gitu. Oke, kenapa gue berada tetap di garisnya kelas bintang? Ya. Jadi selama gue kemarin di penjara itu, gue nonton berita gue cukup hits ya. Iya. Dari A sampai Z platform digital menggoreng gue. Oke. Ini kan udah kerjaan gue men, bukan goreng. Iya. Sekarang gue digoreng sama media gitu. Dan gue nggak perlu marah, tapi gue berterima kasih gitu kan. Cuma kok media nggak ada yang nyorot muka gue gitu. Gue nggak pernah kebagian promosi gitu loh. Oke. Yang dapet cuma artisnya tok. Ya kan sampai ada bunuh karakter segala macam ya. It's okay. Ini udah waktunya cari panggung pikiran gue gitu. Di dalam penjara itu gue berpikir dari promosi-promosi itu yang keluar, dari berita-berita, karena ada TV kan di penjara. Iya. Jadi kalau kita keluar nonton TV, lihat berita segala macam, muka lu tuh bos katanya, ya kan. Nah di situ gue berpikir jalanin. Pas keluar di November itu, gue dalam keadaan orang yang linglung bos. Oke. Bukan orang yang sadar diri. Naik motor aja itu jatuh. Jadi pas keluar dari penjara, gua naik motor di PB, diserahkan ke Bapas Pusat. Bapak Pusat, istri gua jemput, gua naik motor, itu gua jatuh bos. Langsung jalan jatuh. Jadi kayak pusing. Kayak masuk di dunia alam yang berbeda, yang baru. Kita diboncengin aja pusing. Jadi transisi waktu keluar sebulan itu di November ke Desember, saya jalan itu masih blank. Ngelihat jalanan gini. Terus Januari itu saya nangis terus. Oke. Nangis, diam, tawa. Ngalamin masa depresi perubahan itu. Istri saya ngelihat, udah, coba dagang lah gua, dagang jagung bakar. Seminggu, sehari, 2 hari, 3 hari laku, seneng gitu kan. Sono nggak laku-laku, nangis gua, ngadu sama istri gua, nangis gua nggak laku, udah dagang nggak laku, gua bilang, gimana ya? Kehidupan gua hancur bos, hancur banget. Tapi gua tetap welcome. Apa yang gua hadapin sekarang ini nggak ada apa-apanya sama kehidupan gua 30-40 tahun lalu. Karena gua dulu seorang pemulung bos. Hidup di jalanan, di perapatan Mambu, nyari bensin, lari sana, lari sini, nggak ada apa-apanya. Gue terus memotivasi dalam diri gue. Ada orang yang memanfaatkan nama kelas bintang. YouTube, konten-konten gue, semua channel-channel gue ketika gue ditangkap Polda, handphone gue kan semua di sana. Satu pintu akses 20 channel YouTube gue hilang. Sumber pendapatan gue nggak ada. Yang sekarang gue lihat channel YouTube gua ini, namanya sudah berubah. Bukan lagi namanya kelas bintang, ini udah nama orang lain, tapi kontennya masih konten gua. Ya dong. Akses utama gua sudah mati semuanya, emailnya udah nggak bisa dibuka, nomor handphone juga sudah nggak bisa di upgrade. Gua datang kan, gua mau mulai lagi nggak bisa. Harapan gue cuma satu nih, di fanpage doang, Facebook. Nah, gue bikin, tiba-tiba jadilah, adalah monetize gitu. Hilang, ada yang ngeretas, gak bisa lagi gue akses. Wah banyak nih, makin gue ngalamin ini, udah tenang Pak Bos, tenang kata istri. Udah tuh akhirnya, gue di situ ya udahlah, dagang aja lah. Kata harang lagi gue, nggak mau main lagi, gitu. Tiba-tiba ada yang DM laporan, bos, ini gue beli film lu, gue ditipu, lu nipu gue bos. Kapan gue jual film? Perasaan gue gitu kan. Selama ini gue di penjara.
Jadi banyak orang yang jual-jual atas nama kelas bintang di Telegram, Oh. di web, di DM Instagram gitu kan. Dan penonton itu selalu bilang, kok dia nggak ini. Gue bilang, ya gue nggak pernah bisa megang akses kelas bintang gitu, karena situsnya udah dimatikan kan. Nah, gue lihat kok begini nih, kenapa sekelas gue bisa ditangkep, tapi sekelas mereka itu yang berkeliaran masih terus bertendeng gitu kan. Gitu. Tapi ya itu, ya gue bukan urusan gue lah, urusan pemerintah. Yang jelas gue berterima kasih sama Polda dengan pemerintah dengan menangkap gue, agar gue lebih bijak lagi bikin konten itu satu. Dan kenapa gue konsisten? Kelas bintang akan lahir dengan sesuatu yang berbeda, bos. Karena lu merasa setelah semua usaha yang lu jalanin, emang dunia lu di sini gitu ya. Udah. Maka akhirnya lu balik lagi, Iya. jalanin lagi gitu. Gue putusin kelas bintang berkibar kembali dengan warna yang berbeda, dengan program yang beda, dan akan segera launching webnya Oke. dengan sesuatu hal yang oke. Nah, tapi ini kan pasti kontennya ini nanti lu untuk ngejualnya nggak sama seperti kemarin gitu. Atau seperti apa? Untuk Atau sementara gue hanya menjual itu di Telegram. Oke. Sekarang ini gue punya channel namanya Sinema Kelas Bintang. Oh, Sinema Kelas Bintang. Iya, Sinema Kelas Bintang. Sekarang semua film lagi masuk pengurusan. Jadi film-film gue yang kemarin beredar, itu gue sekarang gue daur ulang. Oke. Gue ambil, gue serahkan kepada salah satu tim yang memang lagi gue suruh untuk diserahkan ke lembaga sensor. Oh, jadi lu udah ada pakemnya sendiri ya sebelum tayang. Lu sudah maksudnya sudah menyerahkan konten ini ke pihak yang memang berwenang gitu Iya. kan. Jadi Yang ketika mereka nanti langganan di Telegram gua sementara ini, mereka melihat bahwa semua film yang sudah gua taruh di Telegram itu udah lulus sensor. udah lu sensor berarti. Iya. Sampai yang terbaru nih kemarin gua syuting, gua nggak bisa tayangin dulu. Gua serahkan ke sensor dulu. Oh. Sensor sudah menyerahkan, ya oke, gua sekarang masuk regulasi bukan digital. Gue masuk regulasinya bikin film untuk bioskop, gaya bioskop aja. Oh. Posternya disensor, trailernya disensor, Oke. badan full movie-nya disensor. Nanti ketika keluar semuanya, baru kita bisa keluarin. Oke. Itu buat jaga-jaga ya, Iya, biar nggak udah. terulang lagi kejadian kemarin jadi, ya. Kemarin kan Hakim udah ngingetin. Kan saya nanya sama Bu Hakimnya. Nanya ke Bu Hakim. Iya, Bu, ini gimana ya? Film saya nggak diubahnya sama seperti film yang ada di Netflix. Sama seperti film-film yang kayak zamannya Inneke, Cindy, zaman-zaman era dulu lah bahasanya ya. Terus yang sekarang kan bahasanya yang ada tuh kupu-kupu malam, open BO, main api. Nah, itu apa nggak parah main api? ya, Ya kan? ya. Nah, apa bedanya sama yang saya buat? Toh terus lagi, cuman kan kembali lagi mereka ada notifnya lulus sensor. Gua nggak ada. Oke. Jadi Hakim bilang, ya kamu harus punya lulus sensor LSF-nya. Berarti lebih ke situ ya. Iya. Lo menjalani itulah ya. Berarti gue sekarang harus lulus sensor. Tapi kalau gue boleh tahu Bang, berapa ini udah ada konten lu yang udah lu jual? Atau udah ada yang beli atau seberapa? Ada udah atau kayak gimana? Ya sebenarnya yang gue jual sekarang ini sih belum terlalu banyak ya, lebih ke kayak ya sudah, gue konten-konten yang kemarin itu gue naikin kisah-kisah inspirasi. Oke. Itu berbayar tuh ya? Berbayar. Berapa tuh Bang? Kalau gue boleh tahu nih Bang. Kalau sekarang sih cuma 75.000 sebulan. Oh, 75.000 sebulan. Oh, oke. 75.000 sebulan lu udah bisa all access untuk nonton semua film. Oh. Jadi ketika mereka nonton film gua, ya bukannya ini, yang pasti teman-teman akan merasa bahwa memang berbeda. Bukan kelas bintang banget. Ya. Tapi kelas bintang yang sudah berubah haluan dengan wajah yang baru, wajah yang lebih fresh. Saya akan menghadirkan
bintang yang baru dengan status honornya juga baru yang gede-gede. Oh gitu. Jadi sekarang saya bayar honor pemain artis udah bukan lagi 1 digit, 2, 3 digit sekarang. Belasan juta tuh. Udah 10 sampai ratusan. Udah keluar sekarang. Jadi saya mau upgrade artis saya. Oke. Gitu. Nah, lu modalnya dari mana nih? Modalnya ya sendiri aja. Nggak pakai investor, nggak ada apa. Tapi sejauh ini udah banyak Bang yang maksudnya yang beli konten lu gitu di Telegram. Ya alhamdulillah lah. Ada aja lah ya. Ada aja, cukup lah untuk saya kembali lagi membantu pulih keekonomian saya. Ekonomi keluarga ya. Ekonomi saya gitu. Yang pasti dalam hal ini saya lagi nabung, saya pengen bikin web lagi. Oke. Gitu, karena saya pengen web saya kan diretas Mas Akti. Iya. Jadi saya pengen enak lah gitu, pengen kayak Netflix, kayak video.com punya web bisa ditampilkan. Nah, kemarin kan sayanya terlalu jorok, memang mainnya kasar gitu kan. Bikin posternya aja, ya mohon maaf, gaya bokep. Iya. Saya bikin aja bokep, trailernya gaya bokep semua. Supaya laku. Iya, betul. Isinya sebenarnya nggak ada begituan. Tapi yang jelas lu sekarang udah bisa menata pasarnya kayak gimana, Iya. udah tahu lah ya. Lebih rapi, lebih main birokrasi. Tapi dengan maksudnya, tapi yang jelas kan akan ada resiko yang akan lo hadapi gitu. Lu udah siap dengan resiko semua yang ada gitu kan? Ya gua nggak bisa menebak gitu, tapi yang jelas resiko pasti bakalan ada. Pasti sih itu. sebelum ini juga ya udah ada sih orang yang ngancem. Oke. Orang yang ngaku dari ini, ntar lu gue iniin lagi gitu gini. Udah pasti. Udah siap berarti ya? Iya, cuma pertanyaan saya kan, saya mempersiapkan diri. Oke. Sebelum sampai itu terjadi ya saya rapihkan semuanya. Oke. Ya siap. masa saya udah lulus sensor gitu kan, masih saya ditangkap juga kan aneh ya film saya. Ya. Gitu. Nah, saya film yang baru nih misalnya. Sorry maaf nih, udah nggak ada, masih ditangkap juga kan aneh Mas. Iya. Gitu. Siap. Oke, Bang Irwansyah, terima kasih sudah berbagi cerita nih ke teman-teman Warta Kota, perjuangannya sampai akhirnya tetap menjaga konsistensinya, dan memang ini dunianya dia ya kan. Ya gue cuman bisa mendoakan semoga tetap menjadi kepala keluarga yang baik ya kan, apapun itu jenis pekerjaannya Bang, yang jelas apa yang dia lakukan semua untuk keluarga gitu. Dan terima kasih Bang Irwansyah sudah datang ke Warta Kota, semoga sukses juga buat Warta Kota. Siap, amin, semoga bisa terus berkarya ya apapun bentuknya gitu. Dan Sobat WK, saksikan lagi konten obrolan manis bersama saya dalam program Bincang PW dengan narasumber yang lain. Dan terima kasih, sampai jumpa.